Wahai bangsa ku cintai negeri.
Bismillah, Bapak Ibu, suara saya terdengar nggak ya? Nggak ada ya? Terdengar, Bu. Oh, baik. Alhamdulillah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke Ilham, kita mulai aja Ilham. Oke Bu Srianti. Oke, siap. Oh ya, nanti Ilham dulu yang buka Bu Sri. Kita sebelum jam 10 nanti kita usahakan agar selesai ya Bu Sri. Siap. Oke. Suara saya jelas ya, Bu? Agak kurang kayak. Kalau yang lain gimana? Kalau nanti agak kurang. Pelan gitu. Jelas suaranya. Oh, jelas. Takutnya suara saya kurang terdengar. Bu Anti, kita mulai atau bagaimana? Baru 19 orang. Kita mulai aja lah Ilham, udah jam 8:30. Karena sebelum jam 10 kita udah tutup karena Bu Srianti ada kegiatan yang lain juga gitu kan. Kita mulai Bu Anti? Boleh. Suara Ilham kedengaran nggak Bu Anti? Dengar. Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, seluruh guru bahasa Indonesia yang tergabung di dalam forum MGMP. Yang saya hormati Ketua MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMA dan MA Sekota Batam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat bergabung di dalam forum rutin kita yaitu MGMP Bahasa Indonesia tingkat SMA MA Sekota Batam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kegiatan kita adalah penyampaian materi oleh Ibu Srianti tentang pembelajaran berbasis kuis seperti yang sudah kita rencanakan pada beberapa minggu yang lalu. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakannya walaupun masih di dalam suasana daring. Semoga kedepannya kita masih bisa tergabung dalam forum ini, terutama kalau bisa kita sudah tatap muka ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua MGMP kita kepada Bu Anti. Saya silakan. Apa Ilham? Maaf sambutan tadi. Bu Anti. Oke. Terima kasih Ilham. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada telepon dari Kepsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan MGMP kita masih secara online. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, hanya sedikit sambutan dari saya Bapak Ibu ya. Saya terima kasih kepada Bu Srianti yang telah mau meluangkan waktunya mengisi kegiatan MGMP kita, Bu Sri. Kemudian Pak Hilal, kemarin kami sudah juga hubungi dan beliau juga mau berbagi ilmu dengan kita, tapi belum bisa karena beliau bisa lebih bagus tatap muka gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, makanya saya konfirmasi juga sama koordinator Bu Emi, kita bisalah untuk MGMP tatap muka gitu kan. Makanya kemarin saya share, ada nggak sekolah yang bersedia untuk tempat kita MGMP tatap muka gitu kan. Karena nanti kalau tatap muka schedule-nya sudah banyak Bapak Ibu, terutama dari Pak Hilal, beliau mau membagikan ilmunya tapi lebih bagus kita tatap muka langsung praktek gitu. Jadi kita lebih sampai ilmunya daripada kita online agak susah gitu kan. Kemudian untuk sekolah-sekolah, kalau saya kemarin kan belum ada yang bersedia Bapak Ibu. Kita belajar dari kimia kemarin MGMP tatap mukanya di SMA 16. Kemudian biologi hari ini di SMA Kartini Bapak Ibu. Kita kalau bisa untuk 2 minggu ke depan kita bisalah tatap muka ya Bapak Ibu.
Atau Bapak Ibu mau nggak ke SMA 11? SMA 11 terbuka untuk Bapak Ibu, tapi ya dengan apa adanya gitu kan. Kalau misalnya Ombak, Bu. Oke, SMA 11. SMA 2 gimana Bu Mar? Bisa Bu Mar? Oke Bapak Ibu, kemudian saya mengingatkan lagi kepada koordinator pembuatan modul ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kita harusnya modulnya sudah selesai dan sudah ada di tangan kami para tim editor. Tapi sampai saat ini belum ada Bapak Ibu, ini sudah ditambah lagi waktunya, udah sebulan lebih juga Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya semua anggota MGMP, kemudian bimbingan dari masing-masing koordinator modul, agar segera menyerahkan proyek besar kita ya Bapak Ibu ya, agar nanti MGMP Bahasa Indonesia SMA Kota Batam membuat sebuah modul yang nantinya akan kita pakai secara bersama-sama di sekolah kita masing-masing. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Andi yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kita waktu kita serahkan kepada pemateri hari ini, kembali saya ingatkan, apabila Bapak Ibu ingin meninggalkan forum, harap mengisi link absen, link izin yang telah ada di grup WA. Namun saya sangat berharap bahwa kita yang sudah tergabung dalam forum ini tidak ada yang keluar forum, karena hari ini kita hanya satu kegiatan, yaitu penyampaian materi tentang pembelajaran berbasis kuis. Ya, semoga nanti selesai acaranya di pukul 10. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dengarkan penyampaian materi oleh Bu Sriyanti tentang pembelajaran berbasis kuis kepada Ibu. Jadi silakan. Oh ya, Baik. bentar Bu Sri, maaf Bu Sri. Maaf Bu Sriyanti baru ingat. Mohon doanya kawan-kawan, kita dapat berita duka teman kita Ibu Rediati SMA 17 Batam. Dia lagi dirawat di Panindo ya Ilham ya. Oh, Sudah apa? Kondisinya gimana Ilham? Ya, kondisinya masih belum sehat Bu Anti, tapi katanya sudah mulai membaik. Jadi katanya salam aja untuk teman-teman. Oke, kita sakit ya, sakit? sakit mah. Sakit apa Bu Anti? Mah Sakit kayaknya. lambung, Bu. Lambung ya? Ya. Oh, Jadi ya Allah, kita semoga doakan ya Bapak Ibu, semoga Ibu Redi sehat kembali dan bisa bergabung dengan kita. Oke, terima kasih Bu Sriyanti. Amin. Iya Bu, sama-sama. Baik, kembali kepada Bu Sriyanti, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ilham dan Ibu Ketua Bu Anti atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mohon izin saya share screen. Pembelajaran. Apakah layar saya sudah kelihatan jelas Bapak Ibu? Udah Bu Sri. Jelas Bu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti seperti ini simulasi pembelajaran berbasis games ya, pada saat kita bertemu dengan anak-anak. Nah, pembelajaran ini bisa dilakukan dengan cara online ataupun dengan tatap muka. Nah, kalau tatap muka berarti ini nanti akan di-shoot ke Infocus seperti itu. Nah, caranya kita akan langsung simulasi ya Bapak Ibu. Saya sudah punya slide. Jadi Bapak Ibu boleh masuk ke sini ya. Dengan dua cara, boleh masuk dengan link yang diberikan atau dengan masuk ke joinmyquiz.com kemudian masukkan kode permainan. Seperti itu ya. Ini akan saya kopikan ke kolom chat. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa tinggal klik link yang ada di kolom chat seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ada di kolom chat, linknya boleh langsung diklik. Nah, nanti bisa langsung tergabung. Seperti itu juga nanti anak-anak kita
yang akan bergabung dengan pembelajaran kita. Pak Ilham sudah masuk. Ini ada jumlah siswa kita yang sudah tergabung, akan terlihat di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di kelas kita ada jumlahnya berapa siswa, kemudian kita akan terlihat di sini berapa yang sudah tergabung dengan presentasi kita. Ya. Sementara boleh menggunakan nama panggilan ya, atau nama saya. Kalau biasanya anak-anak seperti itu menggunakan nama panggilan gitu. Karena kita ini kan ceritanya dalam satu kelas gitu. Oke. Sudah ya, kita mulai ya, anggap saja mulai. Nanti kalau misalnya ada yang baru bergabung, masih bisa lanjutkan ikut bergabung. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan layar kita pada saat akan melakukan presentasi di dalam kelas ya. Jadi anak-anak nanti bisa masuk ke sini ya, ke joinmyquiz.com, kemudian enter kodenya. Kodenya itu nanti secara otomatis diberikan oleh sistem ya, Quizizz. Atau bisa di kopas, ini disalin linknya, masuk ke kita kopaskan di kolom chat seperti itu. Kemudian ini ada namanya anotasi ya, jadi ini bisa seperti kayak pointer. Jadi kalau diklik, ini dia tidak mencoret-coret layar, dia hanya berfungsi sebagai penunjuk sama seperti pointer, seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini selain anotasi, ini ada spin the wheel. Ini adalah fitur untuk mengacak nama, misalnya di sini kita klik. Nah, misalnya kita untuk pemilihan memilih siswa yang akan kita tunjuk seperti itu. Nah, silakan ini misalnya gini. Ini kan nggak tahu siapa nih, pakai kode aja. Kita cari lagi namanya misalnya. Nah, ini ada menggunakan dua nama. Nah, misalnya nanti, silakan Ananda maju ke depan atau memimpin doa atau apa, itu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jumlah siswa ya, jumlah siswa, dan kemudian bisa dilihat kalau misalnya di dalam presentasi kita ada kuisnya, ini bisa disisipi kuis, jadi nanti bisa kelihatan siapa yang poinnya paling tinggi seperti itu. Ini jumlah slide-nya, di sini volume, di sini settingan untuk layar penuh atau disembunyikan control center dan akhiri sesi seperti itu. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan ini, untuk menyambut keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan overview dulu, kita melihat dulu ya. Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, overview ini bisa digunakan untuk kita mereview pembelajaran kita minggu lalu atau sebelumnya. Misalnya materi sebelumnya KD1, misalnya kita tanya ke anak-anak. Kira-kira sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai materi sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini bisa tampilkan pertanyaan, nih. Kemudian di sini bisa tampilkan grafik dan di sini bisa melihat. Nah, peserta yang sudah menjawab akan aktif ikonnya. Nah, yang ini yang tidak menjawab dia akan
nonaktif gitu, akan gelap seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Nah, di sini di overview ini tidak ada pertanyaan yang benar dan tidak ada pertanyaan yang salah. Jadi karena kita hanya ingin melihat atau mereview saja pemahaman siswa kita tentang materi kita sebelumnya, seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalnya di online, di kelas kita, kita akan melihat siapa saja yang sudah menjawab, siapa saja yang belum, seperti itu. Untuk waktunya ini bisa disetting ya, ini saya setting agak cepat. Seperti itu. 1 menit ya saya setting. Karena ini tidak ada nilainya ya, jadi nggak ngaruh. Nah, ini pertanyaan esainya. Nah, kalau misalnya ada kuis, berisi kuis, tampilan tanggapan ini tidak perlu diperlihatkan karena nanti siswa lainnya akan melihat jawaban orang lain. Jadi sebaiknya kita tampilkan pertanyaan atau kita tampilkan peserta yang sudah menjawab, seperti itu. Oke, sepertinya sudah ini ya. Ini masih ada waktu, tapi kalau misalnya kita rasa sudah bisa diakhiri pertanyaan ini, kita bisa langsung akhiri pertanyaan di sebelah sini. Jadi nanti kita jawab ya, maka pertanyaan sudah selesai, seperti itu. Baik, perkenalan nggak perlu ya, karena kita sudah saling mengenal. Oke, sekarang mengenal Quizzes dulu. Apa itu Quizzes? Quizzes itu web tool ya, gamification yang membuat permainan kuis dan presentasi interaktif yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas daring maupun luring. Jadi Bapak Ibu nanti dalam mengakses Quizzes itu pertamanya gratis. Ini gratis sampai selama-lamanya, sampai Bapak Ibu nanti upgrade ke yang super ya, ke akun super, seperti itu. Tapi jika Bapak Ibu tidak melakukan upgrade ke akun super pun tidak masalah, karena saya sebelum upgrade ke akun super, saya menggunakan Quizzes akun basic ini sampai 3 tahun lebih, seperti itu. Oke, nah saat ini saya akan fokus ke membuat presentasi interaktif aja, gitu ya, menggunakan Quizzes. Jadi kita seperti menggunakan slide gitu, namun interaktif seperti itu. Nah, materi yang akan saya sharing di sini, kita akan melihat bagaimana presentasi guru lain, kemudian bagaimana kita membuat slide. Terus kita akan teleportasi slide. Nah, teleportasi slide itu kita mengambil slide punya orang lain untuk kita gunakan sebagai slide kita sendiri. Kemudian kita menggunakan fitur koleksi dan menyelenggarakan presentasi interaktif. Nah, presentasi interaktif itu yang sedang kita lakukan sekarang. Baik, tujuan pembelajarannya kita mampu membuat presentasi interaktif, kemudian mampu menyelenggarakan presentasi dengan mode yang berbeda. Karena nanti selain kita bisa langsung online, kita juga bisa mempresentasikan ini dengan cara PR gitu ya, mode homework, dan bisa dibuka oleh anak-anak kita itu kapan aja.
gitu. Jadi tidak harus sekarang. Kalau ini kan sekarang klasik ya, bareng-bareng. Ini bisa ditampilkan di Infocus, kemudian bareng-bareng satu kelas. Tapi bisa juga kita kasih kodenya, kemudian nanti anak-anak bisa mengakses presentasi kita sampai waktu yang kita tentukan. Batas maksimalnya itu untuk akun basic itu sampai 2 minggu. Kemudian kalau untuk akun super itu tak terbatas. Jadi walaupun sudah habis waktu presentasinya, itu bisa perpanjang langsung kalau akun yang super. Seperti itu. Baik, kita akan langsung praktek. Bapak Ibu, caranya ya kita akan praktek mulai dari, nah sebentar, ini adalah akun puisi saya ya, akun puisi saya. Nah kalau misalnya akun yang super, ini kita akan ada nama komunitasnya di sini ya, karena akun sekolah gitu ya. Kalau kita mulai yang basic, saya akan mulai dari awal ya, misalnya kita pakai Microsoft Edge. Nah di sini ketik aja puisi.com. Oke, Bapak Ibu boleh sambil praktek, jika nanti ada kendala bisa langsung ditanyakan. Nah, awal mulanya tampilan homepage-nya seperti ini di quizzes.com ya. Di sini kita ditampilkan ke sign up ya, enter code ini untuk main, login ini untuk masuk. Nah, get start itu untuk kita touring dulu. Nah, kalau sign up ini kita akan memulai akun baru ya, sign up. Nah, di sini kita boleh masuk menggunakan Google ya, boleh menggunakan akun Belajar ID di sini. Nah, kalau kita masuk dengan akun Belajar ID di sini, nanti otomatis Quizzes ini akan terintegrasi ke Classroom sesuai dengan akun Belajar ID kita. Kita juga bisa masuk menggunakan akun Microsoft. Nah, bedanya kalau di akun Microsoft ini belum terintegrasi, jadi kita masih dilakukan dengan cara manual, klik kanan linknya, kemudian share, diposting ke forum yang ada di Microsoft Teams, seperti itu. Atau kita bisa daftar dengan menggunakan email lain, ya, email lain, email apa saja. Gitu. Misalnya Yanti Ranaca @gmail, akun Gmail misalnya, seperti itu. Terus kita klik next. Nah, Bapak Ibu di sini jangan sampai salah memilih ya. Pada saat awal daftar pastikan kita memilih sekolah, karena ini nanti yang akan kita integrasikan ke Classroom kalau misalnya kita menggunakan akun Belajar ID seperti itu. Kalau personal use ini untuk keluarga dan teman, ini untuk bisnis. Atau untuk yayasan bisa seperti itu ya. Oke, kita pilih Add School ya. Nah, pada saat milih Add School jangan salah juga di sini Bapak Ibu, kita harus memilih teacher. Ya, karena hanya teacher yang akan bisa create kelas dan akan create soal. Nah, kalau student dia hanya bisa mengikuti pembelajaran aja atau mengikuti quiz seperti itu. Jadi pada saat nanti salah Bapak Ibu memilih student, nanti tidak akan ada tampilan memilih tampilan kelas, membuat kelas seperti itu. Jadi kita pilih teacher ya. Nah di sini kita isi ya, misalnya Mrs. Yanti Ranaca. Nah, password Bapak Ibu ini bebas ya passwordnya. Yang penting Bapak Ibu harus ingat pakai huruf besar, huruf kecil, dan angka atau kata unik seperti itu ya. Misalnya SMA
SMA-nya besar, misalnya integral 01 misalnya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kan huruf besar, ini huruf kecil, ini angka. Nah, ini ada statusnya strong. Berarti oke, kita bisa lanjut ya. Kita lanjutkan continue. Nah, ini nggak perlu save ya, boleh. Nah, ini tampilan pertama kita basic. Ini ada bedanya. Nah, kalau basic account ini akan ada tulisan di sini ya, akun basic. Di sini ada iklan upgrade to super gitu. Di sini masih kosong ya, explore-nya masih basic banget. Ini berbagai quiz ya, berbagai semua punya orang yang sering diakses ada di sini semua di home ya. Terus di my library ini adalah perpustakaan kita, jadi masih kosong. Report juga kita masih kosong. Laporan ya, laporan masih kosong. Terus kelas juga masih kosong. Ini kelasnya itu bisa ke classroom, bisa ke kelas psikologi, dan bisa ke kelas Canva ya. 3 kelas ini yang bisa kita integrasikan. Untuk settingan kita bisa melihat di sini ini nama username kita ya, ini email kita. Terus ini aturan bahasa. Kalau kita mau bahasa Indonesia, kita tinggal pilih bahasa Indonesia di sini. Kalau mau pakai bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggris di sini. Nah, ini sudah bahasa Indonesia, nih kan. Akun dasar, tingkatkan ke super, buat cari kuisku, ini sudah dalam bahasa Indonesia semua. Kita mau atur kata sandi ulang, ada di sini. Nah, di sini ya, perbaharui kata sandi, jangan lupa. Kemudian ubah jenis akun. Nah, kalau di sini, kalau punya guru, ini bisa langsung ubah ke akun student. Tapi kalau misalnya student mau pindah ke akun guru, dia harus dia harus ke kami dulu, ke admin Squishes gitu. Jadi kalau misalnya salah milih akun gitu ya, nanti akan diproses oleh admin Squishes. Kemudian kalau misalnya mau hapus akun, kita pakai hapus akun ini. Ini untuk settingan. Dan untuk lebih di sini kita ada banyak meme, ada koleksi, profil, dan sebagainya ada di sini. Nah, baik, kita akan membuat presentasi ya. Caranya kita klik ini buat, kemudian kita pilih pelajaran di sini ya. Kalau kuis ini kita untuk membuat kuis, kalau pelajaran kita untuk membuat presentasi interaktif tadi. Nah, ini tampilan pertama. Misalnya kita buat materi teks laporan hasil observasi misalnya. Ini materi pertama. Nah, di sini kita akan pilih mata pelajaran yang relevan ada di sini. Ini karena mendunia ya, jadi pilihannya ada di sini. Spesial other. Jadi ini boleh pilih apa aja, misalnya science atau special education atau moral atau others. Ini bebas ya, mau pilih, karena nanti di sini memudahkan orang jika ingin melihat presentasi ini, dia akan memfilternya dengan kata kunci yang ada di sini. Seperti itu ya, ini ada, nah, ini bahasa dunia gitu, misalnya seperti itu. Oke, kita pilih next. Nah, ini tampilan pertama untuk judul. Di sini kita bisa ganti ini ya, ini bisa dipindah-pindah ke mana-mana. Ini sama kayak PowerPoint yang lainnya seperti biasa. Ganti huruf ya, atau ganti ukuran, ganti warna,
ganti ini semua ada di sini. Ini misalnya mau ganti mau ditambahin equation ya. Ini juga ada, semuanya ada di sini. Nah ini. Untuk menambahkan gambar, nah di sebelah sini, mau menambahkan teks sebelah sini, dan untuk menambahkan suara juga ada di sebelah sini, menambahkan YouTube dan menambahkan equation persamaan matematika itu ada di sini. Ya misalnya ini. Nah untuk mencari gambar, kalau misalnya kita nggak punya, kita bisa mengambil dari Google. Kita bisa mengambil dari Google. Contohnya kita mau ngambil gambar, misalnya gambar teks laporan hasil observasi. Kita pilih image. Nah, misalnya kita mau pilih ini. Nah, kita tinggal klik saja gambarnya. Terus kita klik kanan. Kita pilih copy image link ya, copy image link, pilih, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita klik ini, maka ini sedang loading ya sinyalnya. Nah, selain kita cari di Google, kita juga bisa unggah dari komputer kalau misalnya kita udah punya, seperti itu. Oke, kita masih loading. Gambar teks laporan hasil observasi. Nah, ini baru sekarang sudah bisa ngetik di sini, jadi nggak perlu nyari di Google lagi. Nah, ini misalnya, nah kita masukkan aja, maka dia akan mau langsung ke sini. Nah, ini bisa, ini kan ketutup tuh tulisannya di sini. Nah, inilah tadi fungsinya memesan. Kita taruh kirim mundur. Nah, klik mundur. Ini bawa. Nah, ini bawa ke depan. Loading. Ya, sebentar, nih harusnya langsung. Ini baru yang yang Tiranaca. Sekarang yang teks laporan observasinya kita kirimkan ke depan juga. Oh, gambar ini kirim ke belakang berarti ya, kirim mundur. Nah, jadi ini tulisannya kita sudah di depan. Nah, ini boleh diatur ya sedemikian rupa, terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya ini mau ditambahin lagi ya, mau ditambahin, misalnya ini kita pindahin ke bawah aja atau ke kiri. Misalnya kayak gini, ini bisa kita atur. Sama seperti punya PowerPoint ya, yang atau yang lainnya. Ini bisa ditambahkan slide, misalnya teks, misalnya ini semester ganjil, misalnya, atau apapun lah. Ini bebas gitu tuh. Kalau mau tambahkan gambar lagi juga boleh, observasi misalnya. Ini misalnya. Nah, kita
Kita tambahkan lagi. Kita orderkan bahwa mau kirim ke belakang. Nah, seperti itu. Ini teksnya misalnya mau kita alihkan ke sebelah kanan. Nah, ini bebas. Nah, nanti ini kalau slide 1. Nah, misal kalau mau tambah slide di sini, tambah ini ada banyak layout ya, ada di mana-mana. Ini ada gambarnya aja layar penuh, bebas. Misalnya kita isi sini satu, apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, berarti di sini kita tambahin teks laporan hasil observasi adalah, misalnya ini kita isi semuanya. Misal. Kemudian seperti tadi yang saya buat misalnya untuk memberi kuis materi sebelumnya, berarti kita tambah slide baru. Nah, kita tambah pertanyaan di sini. Pertanyaannya mau pilihan ganda, atau mau esai, atau mau polling, dan mau esai yang terbuka. Jadi jawaban yang tidak ada soal yang jawabannya itu tidak ada benar atau salahnya, seperti itu. Kita soalnya pilihan ganda misalnya ya. Saya kasih pertanyaan. Apakah kalian atau misalnya kan ibu kota Kepri misalnya. Ini ada 4 di sini, boleh nambah, boleh juga mengurangi ya. Ini terserah Bapak Ibu, bebas. Misalnya ibu kota Kepri adalah Batam misalnya. Ini benar atau salah. Nah, nanti pilihan yang benar, kunci jawabannya kita kasih sini. Kita kasih ditandai sebagai jawaban yang benar. Kemudian di sini kita mau kasih gambar boleh ya, mau kasih audio boleh, kasih video juga bisa. Terus mau kalau jawabannya lebih dari 1 nanti kita setting bisa. Waktunya bisa kita setting sini 30 menit, detik misalnya, atau 45 detik, atau 1 menit, atau 15 menit, terserah. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau sudah ada jawabannya, oke, misalnya sekarang kita buat pertanyaan yang lain ya, misalnya yang jawabannya lebih dari 1. Misalnya, perangkat yang digunakan untuk PJJ misalnya. Nanti kita ingetin aja siswanya di sini, pilih jawaban lebih dari 1 misalnya gitu. Atau kalau misalnya ada jawabannya 2, jawaban 2 gitu boleh. Misalnya sini laptop atau HP misalnya, atau tab misalnya. Terus ini internet. Yang sini buku catatan. Ini apa yang tidak relevan ya, misalnya tas. Jadi nanti jawabannya misalnya kita butuh laptop, kita butuh internet, kita juga butuh catatan misalnya. Nah, ini berarti jawabannya 3. Kalau ininya dicentang, ini baru bisa dia 3. Kalau ini tidak dicentang, maka dia hanya bisa jawab 1. Seperti itu. Kalau misalnya mau tambahkan option lain, bisa di sini, misalnya kendaraan.
Jadi ini biarkan aja. Nah, kalau mau pertanyaannya esai, berarti isi bagian kosong. Nah, ada di sini. Misalnya, siapakah nama presiden kita sekarang? Jawabannya ini kalau akun biasa, akun basic, ini hanya satu saja. Jawaban harus persis, harus benar. Joko Widodo misalnya. Kalau untuk jawaban alternatifnya, misalnya kalau mengandung, misalnya ada tulisan Jokowi misalnya, nah berarti dia benar. Nah, terus dia kalau angka ini, kalau angka pasti ya, dia juga mengandung ada tulisan Jokowi. Ada bapak misalnya, ada anak yang nulis bapak Jokowi, nah itu nanti akan benar. Ini waktunya jangan lupa, ini 1 menit, bebas ya, 1 menit, 45 second atau 30 detik. Kemudian kita juga bisa menambahkan polling. Nah ini polling. Ini kalau di misalnya apakah liburan kemarin menyenangkan? Ya, tidak, biasa saja. Ini buang aja. Terus kita juga, nah ini tadi yang pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang tidak perlu penilaian. Misalnya alasan kamu menyenangi liburan kemarin. Nah ini kan jawabannya terserah anak-anak ya. Jadi tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Nah, ini kalau kita masukin kuis di. Nah, kemudian kita mau memasukkan link yang lain ya, kelas yang lain. Misalnya ini, kita pakai yang spesial, kita masukkan tautan web yang lain. Ya. Nah, kita mau masukin Google Map misalnya ya di sini. Kita cari dulu Google Map misalnya. Google Map SMA Integral Hidayatullah Batam. Nah ini kita tinggal salin linknya di sini, kemudian kita copy, terus kita masukkan ke sini. Maka langsung dia akan masuk ke slide kita. Ini bisa dibuka nanti di slide baru. Kemudian kita bisa menambahkan juga kalau misalnya kita punya slide atau blog kita di mana saja. Atau misalnya kita bisa memasukkan Google Form untuk quiz juga bisa. Di sini misalnya kita mau masukin slide kita atau di Canva misalnya. Canva kita bisa masukin ke sini. Canva.com. Pokoknya semua
link yang kita punya atau misalnya masukin, ini semua bisa dimasukin ke sini. Ini login, jangan lupa ya kalau misalnya masuk ke Canva. Kalau misalnya kita masuk blog aja ya, yang tak perlu login, misalnya mamarana.blogspot.com. Ini poin. Oh, mamanya Rana. Saya lupa blognya. Nah, ini misalnya ini kita mau masukin ini materi ini, pendidikan yang memerdekakan menurut. Nah, ini saya misalnya mau masukin ini ya. Nah, ini kita tinggal klik copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini nanti maka akan langsung. Nah, kalau sudah, ini nanti bisa langsung connect ya, bisa buka di tab baru atau langsung di sini. Nanti setelah itu jangan lupa disimpan. Nah, untuk pengaturan tema itu ada pilihannya ya. Di sini Bapak Ibu boleh milih. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, misalnya kita pilih yang ungu. Oh, ini sudah ungu ya. Agak loadingnya agak lama. Terus kita simpan. Nah, pada saat menyimpan, Bapak Ibu, kita kasih judul depan ya. Judul depannya kalau kita punya di komputer di sini, atau kita bisa seperti ini tadi, teks laporan hasil observasi. Ini untuk yang paling depan. Misalnya depannya kasih gambar ya, gambar. Nah, sini kasih gambar ini. Nah, terus ini kita pilih bahasa yang Indonesia. Nah, ini kita pilih kelas 10. Ini kan dari kelas TK ya, Kindergarten sampai Unipersonal Development. Kita pilih yang kelas 10 sampai kelas 10. Nah, di sini kita bisa memastikan boleh dipublish berarti kita boleh ngambil punya orang, dilihat orang atau di private. Seperti itu ya, dipublish. Nah, ini topik kita sudah, pembelajaran kita ya, kita sudah jadi. Kalau kita mau edit ya, kita tinggal pilih edit. Misalnya mau tambahin pertanyaan di belakang ya, supaya mengevaluasi pemahaman siswa setelah ini, kita tambahin pilihan ganda gitu kan. Nah, tapi kita mau soalnya dari punya orang gitu ya, soalnya dari punya orang. Nah, caranya kita pilih sini, terus kita tulis di sini teks laporan hasil observasi. Ini kita akan menggunakan fitur teleportasi. Nah, ini ada soal dan ada presentasi punya semua orang yang dibuat publik sama mereka. Ada di sini. Misalnya kita pilih, nih pertanyaan ini. Objek yang dibahas adalah apa? Nah, kita tinggal klik ini ya, tambahkan pertanyaan. Ini untuk evaluasi supaya kita tahu misalnya paham atau tidak. Ini misalnya karbon adalah, nah kita tambahkan pertanyaan misalnya. Kalau kita mau tambahkan semua pertanyaan, 20 pertanyaan punya ibu ini punya siapa ya? Di sini ada keterangannya biasanya punya siapa. Nah, ini Evelita
Satria. Nah, punya siapa pun ada di sini. Ini kalau di sini sudah boleh sama orang itu kita ambil. Tambahkan 20 pertanyaan, maka akan pindah ke sini pertanyaan semuanya ke sini. Seperti itu. Oke, kemudian misalnya kalau kita mau pilih-pilih, nah berarti kita klik aja. Gitu. Kalau sudah, kita sudahi, terus kita sebentar, tadi kita masuk kemana soalnya itu? Kita lihat ya, ini slide 1, ini slide 2, slide 3. Ini dia, di slide 3 kita taruh ke bawah ya, ke paling bawah. Belum ke bawah. Kan evaluasi ceritanya, kita jadi ke paling bawah. Terus, nah ini juga kita pilih ke paling bawah. Paling bawah ya. Terus ini paling karbon ya. Nah, ini paling bawah. Ini evaluasi dari kita. Oke, nah kalau sudah jangan lupa simpan. Nah, ini tampilan yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu, ini cara mempresentasikannya ke siswa, mulai pelajaran langsung ini seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Jadi, tadi Bapak Ibu join dengan menggunakan kode yang ini. Nah, kode yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang kalau kita mau kasih ke anak itu berbentuk asinkronus ya, PR yang kita akan masukkan ke classroom, maka kita akan berikan pekerjaan rumah. Nah, berikan pekerjaan rumah. Di sini nanti kita batas pengerjaannya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau akun dasar ini bisa sampai 2 minggu ya, 1 minggu, 2 minggu sampai sini. Jamnya bisa kita atur siang sampai malam boleh. Nah, kalau misalnya tidak ada batas waktu, ini dia hanya bisa untuk akun yang super. Nah, kemudian untuk sisanya diintegrasikan ke classroom gitu ya. Terus waktunya ini boleh atur, boleh tidak, ini bebas ya. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita kasih ke anak-anak. Kalau kita ke classroom, berarti klik classroom, ke Canva, ke Twitter, ini ke Microsoft Teams. Atau kita kasih ke kolom chat, ini kalau dia klik link ini, kemudian nanti kita tinggal pastekan ke siswa, seperti itu. Nah, nanti laporannya akan seperti ini. Ini ya, laporannya kuisku, laporan ya. Laporannya seperti ini. Nah, ini yang sedang berjalan sekarang. Ada peserta 14, akurasinya ini kalau misalnya kita ada kuisnya ya, yang ada penilaiannya. Nah, ini saya sedang menugaskan PJOK kelas 10. Ini kalau misalnya karena ini sudah expired, karena saya punya akun super, maka ini bisa dibuka lagi. Tapi kalau akunnya yang basic, dia tidak bisa dibuka lagi. Ya, kecuali kalau dia waktunya belum habis, baru bisa dibuka lagi. Ini presentasi. Nah, ini saya akan kasih contoh kuis ini ya, yang sudah ada laporannya nih ya. Nih contohnya seperti ini. Nah, laporannya akan seperti ini. Nih, bisa dicetak, bisa diunduh ya, bisa dikirim ke semua orang tua. Nah, ini nilai akurasinya 80, 70. Jadi jawaban seperti ini jawaban yang salahnya 1, jawaban benarnya 8, yang 1 tidak dijawab. Ini jawaban benar 8, yang 2 salah.
Nah, kita akan melihat untuk penilaiannya nilai akurasinya aja. Nah, kalau skor ini adalah nilai ketepatan dan kecepatan anak-anak menjawab. Ini laporannya. Nah, laporannya ini kan bisa diunduh dan nanti bisa dianalisis seperti analisis soal. Jadi soal nomor berapa saja yang bisa dijawab sama anak-anak itu atau tidak, seperti itu. Nah, ini Ardisa Putra misalnya, ini dia baru bergabung kemudian dikeluar, maka dia tidak akan ada nilainya. Sama seperti ini, baru bergabung benar satu, kemudian satu salah, yang sisanya dia nggak melihat soalnya, dia langsung keluar. Seperti ini laporannya dan bisa diunduh. Nah, hasil unduhnya seperti ini. Bisa langsung di web sini, bisa lihat nanti di Excel. Ya, sebentar. Masih loading. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, ini hasilnya. Aduh, loading lagi. Dor. Nah, ini hasilnya. Ya, nah ini hasilnya jawaban. Nah, ini kan presiden kelima kita. Nah, ini ada 6 orang yang menjawab benar, ada 12 orang yang menjawab salah, ada yang tidak menjawab itu 3 orang. Ini seperti laporannya. Gitu. Dan ini bisa di print ya. Terus presentasi kita juga bisa di print Bapak Ibu. Nih misalnya, nih ya punya kita tadi itu. Nah, ini presentasi kita, ini bisa di print. Nah, cetak. Nah, nanti ini tampilannya ke siswa dalam bentuk PDF. Termasuk soal kuisis kita juga bisa di sini. Nah, ini ada seperti ini. Ini bisa di cetak boxnya dibuang. Nah, jawabannya bisa diisi. Ini jawabannya bisa di. Kalau kita answer key kita isi centang, berarti nanti di bawah ada jawabannya. Kalau enggak, dia kosong. Jadi soal aja seperti itu. Kemudian kita cetak. Nah, cetaknya biasanya kalau saya untuk menghemat kertas, maka di sini di settingan kita buat 1 lembar itu buat 2 halaman. Tadi akan kiri kanan hasilnya seperti itu. Nah, ini kiri kanan. Baru kita print seperti itu, Bapak Ibu. Demikian tadi pembelajaran kita tentang bagaimana membuat presentasi interaktif. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang paham. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Sriyanti yang telah memberikan penjelasan tentang pembelajaran berbasis kuis. Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditujukan kepada nanti kepada Pak Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Biasanya pertanyaannya itu setelah praktek, setelah mencoba. Iya Bu Sri, maaf. Tadi kan kepanjangan tuh Bu. Pasti kalau Ibu suruh saya coba sendiri, banyak yang harus saya tanya ulang sama Ibu. Ya, makanya bisa langsung praktek. Dan biasanya memang ini seharian memang 3 jam gitu. Setelah langsung praktek. Gabriel Purba. Ya, jadi langkah awalnya Bapak Ibu bisa mulai dengan membuat akun dulu, dengan akun basic, baru nanti belajar mencoba-coba. Dan nanti kalau sudah biasanya 75-90% yang sudah nyoba itu beralih ke akun super, karena memang akun super dia lebih fitur-fiturnya lebih
banyak ya, lebih enak. Bisa masukin suara dan YouTube-nya sampai 3 menit gitu. Bu mau bertanya. Boleh, silakan. Untuk kuis ini kan kita bisa memberikan soal-soal kuis kan, bukan? Nah, Betul. nilainya tuh bisa kita ekspor ke Excel nggak, Bu? Bisa, seperti tadi diunduh. Oh, Ada bisa. pilihannya nanti diunduh ke Excel. Berarti bisa lah kita menggunakan ini untuk ulangan mungkin ya, Bu ya, penilaian harian. Bu, Betul. ya? Bisa. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Lebih enak ya, soalnya kalau PowerPoint aja itu kan satu arah ya. Nah, kalau ini kita bisa 2 arah, kita bisa langsung ngambil feedbacknya ke anak-anak. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang tadi saya jawab. Ya sebaiknya sih mungkin kalau kita tatap muka kita langsung praktek kayaknya nih, Bu. Iya, betul. Lebih enak. Baik, bawa laptop masing-masing. Bu Yanti, mohon maaf Bu Yanti, boleh tanya Bu Yanti? Boleh Bu Ani, silakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, memang saya nggak buka video karena sebenarnya saya tuh lagi pusing, lagi sakit gitu, cuma sayang melewatkan presentasi Ibu gitu. Jadi saya di rumah Beva. Gini Bu Yanti, kan beberapa teman-teman juga gunakan ini ya, gunakan kuisis juga, memang asik gitu untuk anak-anak itu, jadi semangat gitu loh. Jadi berebut waktu, terus itu kan waktu juga sangat berpengaruh gitu ya terhadap poin-poinnya gitu. Nah, permasalahannya ketika kita akan membuat soal semester misalnya, itu kan waktu itu kan sangat ditentukan gitu loh, limit seperti itu gitu. Jadi bisa nggak ya ada cara nggak ya, maksudnya ada tersedia di situ nggak, tidak perlu kita kasih limit waktu gitu loh, karena kemarin beberapa guru izin untuk kuisis itu untuk dipakai untuk ujian semester gitu, tapi saya masih berpikir-pikir gitu karena kadang kita kasih juga anak gitu, setiap soal dikasih limit waktu, jadi tidak bisa review lagi seperti itu. Itu Bu Yanti, mungkin karena belum praktek sejauh itu ya. Saya kalau gunakan masih pakai untuk yang game anak-anak, untuk seperti itulah untuk awal-awal, tapi untuk sampai menulis soal sampai 50 soal misalnya seperti itu belum pernah sih. Itu mungkin pertanyaan saya Bu, terima kasih. Oke, baik Bu Ani, semoga cepat sembuh ya. Tafakilah Syifa Nazila. Terima kasih Bu. Iya. Luar biasa ya. Ini memang kenapa ada waktu, karena itu asiknya berebut waktu tadi gitu. Nah, kalau saya mensiasatinya, satu soal dikasih waktu lama, jadi bisa sampai 1 atau 2 menit. Kan kalau kuis itu normalnya 30 detik gitu. Ya, karena poin yang diambil untuk ranking ya, untuk peringkat itu kan poin berebut tadi itu, kecepatan menjawab dengan kecepatan waktu. Nah, tapi kalau misalnya tidak mau menggunakan waktu, tapi kita hanya bisa untuk langsung tidak menggunakan PR, itu ada settingannya, waktunya dimatikan, ada. Saya sering melakukan itu kalau di kelas. Anak-anak kan tidak menggunakan gadget gitu di kelas, jadi bisa misalnya siapa yang jawab A, B, C seperti itu bisa atau ditulis di kertas, misalnya anak-anak punya lembar jawaban di kelas di meja dia, kemudian soal kita pantulkan di PowerPoint di layar ya, di layar, di InFocus, itu bisa.
bisa mematikan waktunya. Itu nanti ya, nih seperti ini saya izin share screen. Ya, seperti ini. Kemudian enaknya kalau misalnya kita punya bank soal ya. Nah, kita punya bank soal seperti ini. Ini kan saya punya bank soal nih, permainan bola besar ada 242 pertanyaan. Ini kita buka, misalnya kan. Nah, ini yang akan kita tembakkan ke Infocus ya. Mohon maaf loading. Saat ini saya matikan dulu biar agak ringan. Nah, ini kita mulai kuis langsung ya. Nah, kuisnya ini kalau kuis ini bisa tim ya, kayak cerdas cermat gitu. Bisa klasik perorangan. Bentar. Nah, ini klasik, ini seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, ini kita menggunakan kecepatan guru. Kecepatan guru itu berarti kita yang mengendalikan. Itu juga di Nah, ini di sini kita matikan waktu. Nah, waktunya kita matikan. Ada di sini. Terus kalau jawabanmu diacak, nyalakan, atau musikmu dimatikan, ini disetting di sini. Baru kita lanjutkan. Nah, kemudian ini karena ini 240 pertanyaan, ini kita nanti bisa, kalau akun super ya, tapi ini hanya untuk akun super, kita kayak milih jadi paket gitu loh. Jadi setiap siswa ini bisa dapat soal 30 aja gitu. Seperti itu. Ini bisa dimainkan di sini di pengaturan seperti itu. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Bu. Kayaknya benar apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi. Kayaknya perlu lain waktu kita benar-benar praktekkan bersama gitu ya Bu ya. Terima kasih Iya, Bu. betul. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, yang lain mungkin masih ada yang bertanyakan, kita masih ada waktu sekitar 21 menit lagi maksimal. Bu Anti, bagaimana Bu Anti? Seperti sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu nanti bisa lanjut untuk mengetahui informasi dan perkembangan mengenai kuisis ya, yang punya Facebook bisa bergabung di komunitas Facebook ya. Komunitas Facebooknya itu ada di sini. Ini harus login ke Facebook ya. Nanti ada komunitas kuisis. Di situ jadi
nanti banyak informasi-informasi pelatihan, kemudian informasi giveaway juga ada banyak di sini. Ada ya. Nah, di sini bisa sharing-sharing juga bagaimana atau apa yang akan perlu dilakukan, ada di sini. Jadi Bapak Ibu, beberapa nih ada tutorial juga. Nah, ini seperti ini, import bank soal di Quizzes dari Excel, itu juga bisa. Pokoknya gabung aja di sini komunitas Quizzes Indonesia. Nah, insya Allah nanti dan ada informasinya. Gitu. Boleh bertanya Pak Ilham? Bu Komaria tadi angkat tangan, silakan Bu Kom. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya Bu, biar nampak Ibu Komariahnya. Ya, maaf kameranya nggak bisa hidup karena wifi-nya agak trouble. Oh gitu. Oke Bu, silakan lanjut Bu. Boleh ya Pak? Boleh Bu, Tadi boleh sempat silakan. hilang. Iya, tadi sempat hilang. Baik Bu Sriyanti, saya boleh bertanya? Iya Bu, silakan. Alhamdulillah saya sudah pakai Quizzes juga, Ibu udah ikut pelatihan waktu itu. Alhamdulillah. Yang dari Bu Sriyanti ini menambah ilmu saya. Terima kasih banyak ya Bu Sri. Saya mau bertanya Bu Sri, kan dari Quizzes itu banyak bank-bank soal. Saya pernah ambil soal dari Quizzes, terus pindahkan ke Word untuk bank soal saya gitu kan, biar tidak ketik ulang. Memindahkannya itu yang saya tahu itu baru bisa satu soal. Adakah cara memindahkan soal di Quizzes ke Word itu langsung, misalnya 5 soal atau 20 soal langsung ke Word gitu? Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini salah satu request kita ya Bapak Ibu ke pihak Quizzes. Sementara ini kita mengantisipasinya dengan cara dicetak dulu ke PDF ya. Setelah jadi PDF baru kita convert ke Word. Nah, itu bisa langsung semuanya. Nggak copy paste satu-satu seperti itu. Jadi kalau kita hampir setiap hari Quizzes ini selalu ada penambahan fitur gitu ya, penambahan hampir setiap hari. Jadi di grup itu alhamdulillah sekarang sudah bisa ini, alhamdulillah sekarang sudah bisa itu gitu. Karena memang request dari para usernya seperti itu, minta ditambahin ini, minta ditambahin itu gitu. Nah sekarang untuk langsung ekspor soal ke Word itu belum ada. Jadi supaya tidak satu-satu mindahinnya, berarti bisa disiasati dengan cara diekspor dulu ke PDF. Nah semuanya ya, semua soal ada 30 atau 50 soal. Nah dari PDF baru dikonvert ke Word seperti itu Ibu. Bu Sri, ya Bu. Bu Sri boleh dicontohkan Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Sebentar saya izin share screen. Sebentar ya. Oke, seperti ini. Tunggu sebentar. Saya ke home dulu ya, Quizzes. Ini kuis saya ya, misalnya saya ngambil soal yang sedikit saja. Supaya mudah ya, kalau yang banyak nanti lama soalnya.
Ini loading lama. Di sini kan ada jumlah nih, jumlah slide, jumlah pertanyaan ya. Kita ambil yang ini 20 pertanyaan, 42, 17. Ntar saya kayaknya ada yang 15 pertanyaan, 11. Inilah contohnya. Nah ini misalnya yang 12 pertanyaan. Nah ini kita print ya. Nah, ini kan ini jawabannya kita buang dulu ya, jangan iniin checkboxnya juga kita buang. Nah ini ada soal kita print. Nah printnya karena kita mau ke PDF kan, jadi printnya nggak perlu nih save as PDF, printnya nggak perlu 2 lembar satu halaman ya. Jadi tetap satu gini, terus kita klik save. Nah nanti kita simpan di sini ya, disimpan di sini di dokumen kita. Kalau sudah dia akan masuk ke file kita. Ini. Nah, ini kan sudah ada di PDF kita. Nah, nanti kita tinggal convertkan ke Word. Gitu. Oke, loading. Nah, saya punya PDF converter itu, Pak Ilham ini seperti ini laporannya yang Excel nih, ini yang Excel tadi laporannya sudah terlihat. Ini saya matikan dulu. Nah, ini converter ya. Kita pilih dari PDF ke Word. Loading. Nih, ini dari PDF ke Word. Nah, kita pilih filenya di sini. Mana tadi? Nah, ini ya, sepak bola ini tadi. Kita pilih. Nah, ini akan pilih ke dokumen. Terus kita convert. Ini ada prosesnya di sini. Nah. Error. Ini kayaknya ini ya. Biasanya cepat nih. Atau bisa pakai yang online ya, PDF converter yang online ada juga. Oh, kayaknya ini karena punya saya sudah expire ininya, jadi kita cari yang online ya. Sebentar. PDF to Word. Select PDF file. Saya pilih ini. Convert to Word. Download Word. Nah, ini Bapak Ibu sudah
masuk ke kita. Nah, ini soalnya udah masuk kita. Begitu, Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Udah masuk. Makasih banyak ilmunya Bu Sri. Iya, baik Ibu, sama-sama. Uh, mohon maaf banget sudah menjelang jam 10. Saya mohon izin ya Bu Ketua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa boleh di grup atau di itu Japri. Sekalian pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah. Makasih Bu Yanti. Sama-sama. Iya Bu. Mohon pamit ya. Apa tuh? Ya. Oh. Ada masalah katanya. Bu Anti, bagaimana Bu Anti? Angin kucing meliung. Bolehlah kalau nggak ada lagi boleh ditutup aja. Oke, baik. Kepada Pak Yulianto mohon dibagikan link absennya biar kita mengisi daftar hadir hari ini, kemudian kita foto bersama, baru kita tutup. Baik Bapak Ibu yang sudah tergabung, ini ada 54 orang, silakan isi daftar hadir yang sudah ada di kolom pesan. Kepada Pak Ibu disilakan. Nggak boleh. Nanti makanya kita Baik Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, mohon diaktifkan kamera karena kita lanjutkan kepada dokumentasi foto bersama untuk MGP kita pada hari ini 14 Oktober 2021. Ya, masih ada waktu ya Bapak Ibu ya. Silakan yang belum, silakan segera diisi. Absen Bapak Ibu, jangan sampai lupa Bapak Ibu absen. kamu kan ada di
tuh kali pertemuan. Tadi jumlah orang. Baik, sudah Bapak Ibu, kemarin mari kita untuk aktifkan kamera sebentar, kita foto bersama dulu. Ini siapa nih yang bisa foto bersama? Saya pakai HP, jadi tidak bisa menampilkan seluruh peserta. Pak Yul bisa, Pak Yul? Saya bisa Pak, bisa Pak. Ya Pak? Bisa. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon aktifkan kamera. Nanti dipandu oleh Pak Yulianto untuk foto bersama. Satu, dua, tiga. Sudah Pak? Bentar Pak, sekali lagi Pak. Oke. Masih sebentar. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tidak selesai, foto tak bisa. Kak Sanusi nembak siapa itu? Baik Bapak Ibu, selesai acara kita pada hari ini. Belum sampai pukul 10 ya, masih ada 2 menit lagi. Terima kasih kepada Bu Triadi tadi yang menyampaikan materi kita pada hari ini tentang pembelajaran lulus kuis. Dan terima kasih kepada seluruh peserta hari ini, walaupun tidak seluruhnya, tapi ya ada sekitar 53 orang ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Semoga di 2 minggu yang akan datang kita bisa melaksanakan MGMP dengan sistem tatap muka ya Bapak Ibu. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ibu, Bapak. Saya pamit Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bu Anti. Oh, ya Pak. Apa Pak? Ada anggota kami dari SMA 18 satu lagi mau masuk. Udah ya, nanti sudah belum ditambahkan. Yang nanti yang ditambahkan ya. Ini banyak tadi ada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin ya Bapak Ibu, salam sehat. Oke, ya sampai jumpa. Izin keluar ya Bapak Ibu. Dan dari Bu Ketua. Ya, Bu Ani, semoga cepat sembuh Bu Ani. Oke, Bu Esli. Izin keluar Bu Yanti. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Bu Mak. Pak Ahmad, selamat ya udah lulus. Bu Pepi juga selamat udah lulus. Terima kasih Bu Kokom yang cantik. Tunggu TR-annya. Insya Allah. Jangan lupa ya undang-undang ya. Insya Allah. Ahmad. Oh Pak Ahmad. Pak Ahmad somse deh Bu. Iya, dia takut dimintain TR tuh. Hadir. TR-annya jangan lupa. Oh Pak Ahmad hadir, Pak Ahmad tuh. Pokok gitu lah ya. Pak Ahmad. Woi Pak Ahmad Kabur dia. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Absen. Mana dia? Ibu absen dari sini. Maksudnya? Kayak Bu Anti, saya masuk loh Bu Anti, linknya udah diambil ya Bu Anti?
Ini dia ya? Oh iya, disalin dulu, salin. Setelah disalin. Ibu ada nomor ibu nggak Bu yang di WA? Ada. Coba salinnya melalui yang mana Bu nomor ibu? Nomor ibu pribadi dari WA. Dari sini lah. Banyak. OTP.